Sejarah Permaisuri Qi, permaisuri ketiga dari Kaisar Togon Timur. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Permaisuri Qi lahir di Hanju Goryeo dari keluarga pejabat berpangkat rendah. Ayahnya bernama Qi Jao. Pada tahun 1333, Qi yang saat itu masih remaja masuk di antara selir yang dikirim ke ibu kota dinasti Yuan Taitu atau yang sekarang bernama Beijing. Para wanita ini dikirim oleh Raja Goryeo yang harus menyediakan sejumlah gadis remaja cantik sebagai upeti untuk melayani sebagai selir Kaisar Yuan setiap 3 tahun sekali. Pada saat itu dianggap bergengsi jika menikahi wanita Goryeo. Qi awalnya ditugaskan untuk bertanggung jawab atas teh kaisar. Tugas inilah yang memberinya akses lebih ke Kaisar Yuan saat itu, Kaisar Togon Timur. Karena sangat cantik dan terampil dalam menari, percakapan, menyanyi, puisi, dan kaligrafi, Qi dengan cepat menjadi selir favorit Togon Timur. Kaisar jatuh cinta padanya dan segera menghabiskan lebih banyak waktu dengan Qi daripada dengan permaisuri pertamanya, Permaisuri Dhanashri. Mereka berbagi kecintaan pada lukisan, puisi, dan astronomi. Hal ini menimbulkan kemarahan Permaisuri Togon Timur Dhanashri. Permaisuri Dhanashri khawatir Qi memiliki pengaruh yang kuat atas kaisar karena menjadi favoritnya. Dikatakan bahwa pada suatu kesempatan Permaisuri Dhanashri menyiksa Qi menggunakan besi panas. Permaisuri Dhanashri berencana untuk menyingkirkan Qi, tapi intrik politik di istana mulai menyebabkan kejatuhannya sendiri. Pada tahun 1335, 2 tahun setelah Qi dijadikan selir, seorang menteri bernama Bayan mulai mencapai kekuasaan yang cukup besar. Ia menyingkirkan ayah Permaisuri Dhanashri dari kekuasaan dan menyingkirkan kerabat-kerabatnya. Sedangkan Permaisuri Dhanashri dikurung di bawah tahanan rumah dan kemudian dieksekusi dengan racun pada tanggal 22 Juli 1335 dalam pembersihan karena pemberontakan saudaranya Tan Chize. Dengan kosongnya posisi permaisuri, kaisar berencana mengangkat Qi sebagai permaisurinya. Hal ini membuat para pejabat tidak setuju karena bertentangan dengan aturan saat itu yang hanya boleh mengambil istri kedua dari klan Mongol. Kemudian Bayan membujuk kaisar untuk menikahi seorang gadis Mongol dari suku Goguryeo. Permaisuri baru bernama Bayan Kutuk. Permaisuri Bayan digambarkan sebagai wanita yang tenang dan bebas dari kecemburuan. Ia tidak secara terbuka membenci hubungan kaisar dan Qi. Pada tahun 1339, Qi melahirkan seorang putra bernama Bilik Tuhan Ayushiridara. Saat itu, kaisar masih tidak puas dengan posisi Permaisuri Bayan dan ingin menaikkan status Qi. Pada tahun 1340, Permaisuri Bayan jatuh dari kekuasaan. Ia masih mempertahankan gelarnya sebagai permaisuri tetapi diusir dari istana. 1 bulan setelah kejatuhan Permaisuri Bayan, Qi diangkat menjadi selir kekaisaran kedua. Dengan demikian, Qi memerintah sebagai permaisuri dalam segala hal kecuali gelar. Sebagai permaisuri tidak resmi, Qi menciptakan lembaga pemerintahan khusus di mana ia memegang otoritas luas mengenai pengumpulan pajak. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengamankan keuangan Qi. Pada tahun 1356, Qi juga mendapatkan penghasilan melalui perdagangan maritim. Sedangkan untuk memperkuat kekuasaannya di istana, Qi memperoleh banyak pendukung. Ia memberikan banyak posisi Qasim kelahiran Goryeo di posisi badan khusus pemerintahannya. Salah satu dari pria ini adalah Pak Fulho yang akan menjadi pelayan terdekatnya. Permaisuri Qi juga mempekerjakan banyak wanita Goryeo di istananya. Secara bertahap, Kaisar Togon Timur mulai kehilangan minat dalam urusan negara dan memberikan kekuasaan pada Permaisuri Qi untuk menjalankan negara. Permaisuri Qi menjadi raja tidak resmi dinasti Yuan. Diceritakan bahwa ia belajar bagaimana memerintah dengan membaca buku kesalehan wanita dan membaca catatan-catatan sejarah tentang permaisuri besar Tiongkok di masa lalu. Namun, tidak semua orang senang dengan kekuatan Qi di istana Yuan.
Pada tahun 1348, sebuah badan pengawas menyalahkan permaisuri Qi tentang tanggul, gempa bumi, dan peningkatan bandit. Badan pengawas ini mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri bencana ini adalah kaisar harus menurunkan posisi permaisuri Qi. Sejarah mencatat bahwa keluarga permaisuri Qi juga menikmati banyak hak istimewa. Di bawah kekaisaran Yuan, ayahnya diangkat secara anumerta sebagai seorang raja. Ibunya diberikan kehormatan untuk mendapatkan kunjungan dari Raja Goryeo dan diberikan kunjungan resmi ke ibu kota Daido. Salah satu kakak laki-lakinya, Kicho, diberi wewenang besar oleh Raja Goryeo, sedangkan saudara lainnya diangkat menjadi Menteri Kiri Sekretariat Cabang Reoyang dan Menteri Besar Pendidikan. Namun pengangkatan keluarganya menyebabkan kebencian di istana Goryeo. Pengadilan Goryeo menuduh adiknya Qi Sangman menyalahgunakan pengaruhnya dan mengeksekusinya pada tahun 1351. Terlepas dari eksekusi adiknya, Raja Gongnim masih percaya bahwa keluarga Qi dapat membantu Goryeo menjalin hubungan baik dengan kerajaan Yuan. Ia mengirim hadiah kepada permaisuri Qi serta mempromosikan kakaknya Qichou diangkat menjadi komandan markas besar wilayah timur Mongol, menjadikannya sebuah penguasa sejati Goryeo karena pengaruhnya pada tahun 1353. Namun Raja Gongnim semakin merasa jijik dengan keluarga permaisuri Qi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan semakin mengancam kekuasaannya. Pada tahun 1356, Raja Gongnim memimpin pembersihan terhadap keluarga permaisuri Qi. Ia memusnahkan mereka dan menyatakan Goryeo merdeka dari kekaisaran Yuan. Kematian keluarganya membuat marah permaisuri Qi. Ia membalas dengan menunjuk Tastimort sebagai Raja Goryeo yang baru serta mengirim putranya dalam ekspedisi militer melawan Goryeo. Namun pasukan Yuan dikalahkan oleh pasukan Goryeo saat mencoba menyeberangi sungai Yalu, dan Goryeo tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pada tahun 1365, Permaisuri Bayan meninggal. Permaisuri Qi diangkat menjadi permaisuri. Ia resmi menjadi permaisuri hanya selama 3 tahun, sampai Chu Yuanchang, pendiri dinasti Ming, memberontak melawan dinasti Yuan pada tahun 1368. Runtuhnya dinasti Yuan memaksa permaisuri Qi, Kaisar Togon Temur, dan Ayushiridara untuk melarikan diri ke kota Yingchang atau yang sekarang Mongolia Dalam. Kaisar Togon Temur meninggal pada tanggal 30 Mei 1370 karena disentri, dan Ayushiridara, anaknya, dinyatakan sebagai penguasa Yuan dan tetap menjadi musuh Chu Yuanchang sampai kematiannya pada tahun 1378. Sedangkan Permaisuri Qi menjadi Permaisuri Agung, tetapi segera setelah itu ia menghilang. Kematiannya pun tetap menjadi misteri. Terdapat catatan pada tahun 1358 terjadi kelaparan dan penyakit melanda ibu kota Daido. Permaisuri Qi memerintahkan pejabatnya untuk membagikan bubur kepada yang lapar. Ia menggunakan dananya untuk mengubur lebih dari 10.000 mayat dan meminta biksu melakukan upacara pemakaman. Selama ia berkuasa, ia terus mensponsori agama Buddha. Permaisuri Qi juga bertanggung jawab untuk mempromosikan budaya Korea di Cina. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.